Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina syafina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jemaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Jami bin Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 17 hari sudah kita melaksanakan ibadah puasa. Pada malam ini kita akan melaksanakan ibadah tarawih dan witir yang ke-18 kalinya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, tarawih kita, zakat, infak sedekah kita, tadarus kita dan amal soleh kita lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta keluarganya dan para sahabatnya dan kita selaku pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya dan senantiasa menghidupkan sunnahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah memberikan wasiat kepada kita dengan sabdanya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasulullah. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau kau berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah, Al-Quran Karim, menyempurna daripada kitab Injil, Taurat dan Zabur, dan sunnah Rasulullah SAW dengan ribuan hadisnya. Berbahagia kalau kita ingin beli kendaraan, barang elektronik, pasti kita diberi buku petunjuk supaya bagaimana kita menjalankan kendaraan itu atau barang elektronik yang kita beli supaya tidak salah pemakaiannya. Begitu pula Allah menciptakan kita di antara 4 miliar manusia terpilih sebagai khalifah di muka bumi ini, yang tugasnya untuk memakmurkan bumi dan memelihara bumi ini. Diberikan buku petunjuk yang dinamakan dengan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang terdiri daripada 114 surat, 30 juz, 6.600 ayat, 1.027.000 huruf. Apabila kita hatam sekali, berarti kita telah mendapatkan 1.027.000 kebaikan dikali 10. Dilipat gandakan lagi karena ini di bulan suci Ramadan. Al-Quran nama lainnya adalah Al-Bayan, Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, baik buruk. Nama lainnya adalah Nur, cahaya. Orang yang baca Al-Quran dengan tidak baca Al-Quran beda. Orang yang baca Al-Quran ada cahaya dalam diri. Rumah yang di dalamnya orang yang baca Al-Quran dan tidak beda. Dia juga azikir tinggal. Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan meliharanya. Sudah 1404 tahun yang lalu Al-Quran masih tetap keasliannya. Tidak ada yang bisa seorang pun, sarjana manapun, matematika manapun yang bisa merubah isi daripada Al-Quran. Nah berhentinya AIU semuanya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baqarah ayat 23. Jika kamu ragu dengan apa yang diturunkan kepada hambaku Muhammad Al-Quran ini, buatlah 1 surat saja dan panggil ahli-ahli sastra, ahli-ahli bahasa. Kalau memang orang yang benar, ternyata sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menyamai, buat sama dengan Al-Quranul Karim. Mungkin yang merubah banyak,
Tapi Allah telah pelihara dengan jutaan santri-santri yang hatam Al-Quran, yang hafiz Quran. Berbagai banyak penjuru santri yang ada di Indonesia dan di dunia. Berbahagia, Al-Quran adalah buku pintar sebagai petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Di dalamnya tentang akidah, berkembang menjadi ilmu kalam, syariah, ilmu fikih yang begitu berkembang. Ada sejarah tari, inna nahnu basiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Dalam sejarah, maka berjalan kamu di muka bumi ini, maka perhatikanlah bagaimana orang-orang yang mendustakkan agama Allah. Firaun adalah pemimpin yang hebat, dia mensejahterakan rakyatnya, semua tunduk padanya. Tapi karena dia mengaku Tuhan, dia sombong, maka Allah tenggelamkan di lautnya. Namrud itu hebat sebagai pemimpin, tapi karena dia sombong mengaku Tuhan, hanya dengan serang nyamuk dia mati. Berbahagia. Di samping itu Al-Quran semua aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya, pengetahuan budaya, semua ada dalam Al-Quran. Dalam bidang ekonomi, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahlul bai' wa haramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena kebutuhan yang mendesak, banyak di antara kita manusia yang pinjam kepada bank keliling, yang bunganya menyekak leher. Dari segi makro nasional, dari suatu negara minjam uang begitu triliunan dan bunganya begitu besar, menyekak rakyat juga akhirnya. Bidang ekonomi. Dalam hal pekerjaan buruh ekonomi, Rasulullah bersabda, bayarlah upah buruh sebelum dia keringat. Artinya jangan ditunda-tunda upah para buruh itu. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Dan bidang politik adalah banyak taktik, banyak strategi dan ilmu untuk bagaimana meraih kekuasaan. Rasulullah berpolitik di masjid, meraih kekuasaan. Kalau dipimpin oleh seorang penguasa yang jauh dari Al-Quran, yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka boleh jadi ketika dia menjadi anggota dewan perwakilan kita, legislatif, yang membuat undang-undang, dia akan melegalkan minuman keras, melegalkan perjudian. Dia membiarkan LGBT. Kalau pemimpin kita, perwakilan kita yang jauh politiknya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam ilmu sosial, tidak jauh yang sering kita baca surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itu yang membiarkan anak yatim, yang tidak menyuruh mereka fakir miskin. Artinya tidak ada panitia pelaksana yang menyantuni anak yatim, yang memberikan fakir miskin. Semestinya semua lingkungan, organisasi RT, RW, masjid, musola, dia harus mendata warganya, siapa yang miskin, siapa yang susah, sehingga bisa kita bantu. Jangan sampai kadal fakru ayakun wa kufro, karena kefakiran dia menjadi kafir, dia pindah agama. Karena kelaparan, karena kita tidak peduli, karena kita tidak peka pada lingkungan kita. Dalam bidang teknologi, surat Ar-Rahman ayat 35, ayat 30, ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wa tanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Sekalian jin dan manusia, jika kamu bisa menembus bumi dan langit, tembuslah. Kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan ilmu. Kita kalah dengan tikus, dengan semut bisa menembus bumi. Kita pakai traktor, pakai mesin bor, kalah kita. Manusia sudah bisa ke langit, ke Mars, ke bulan. Seorang astronot pertama Amerika bernama Neil Armstrong, ketika di bulan dia mendengar suara yang aneh yang tidak pernah didengar. Ketika dia ke Mesir, dia mendengar suara yang aneh itu di bulan. Kalau bertanya kepada ulama Mesir, suara apa itu? Diterangkan dalam Mesir, itu adalah suara orang memanggil sholat, suara ajan.
Terangkan lafaz Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad rasulullah, yang sholal fal. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Neil Armstrong pun masuk Islam. Ketika wartawan Malaysia bertanya kepada Neil Armstrong, Mr. Armstrong, Anda telah masuk Islam dan Anda telah dikeluarkan dari pekerjaan Anda. Apa jawaban Neil Armstrong? Oh, pekerjaan tidak penting buat saya. Yang penting saya sudah bertemu dengan Tuhan saya. Begitu jawaban Neil Armstrong. NASA, tempatnya Yahudi, pasti jadi pecat dari NASA. Berbahagia dalam peperangan pun begitu. Kita ingat orang Yahudi, kalau orang Barat David dan Goliat. Ya. Kalau Islam adalah Nabi Daud dengan Jalut yang begitu besar badannya, dengan ketapelnya Jalut jatuh sehingga Daud memegang kekuasaan. Padahal pasukannya kecil. Allah berfirman, "Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin." Berbanyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar karena izin Allah, dan Allah bersama orang yang sabar. Bukankah perang Badar Rasulullah hanya 300 kaum muslimin dan orang kafir musyrikin Quraisy sebanyak 1000? Dari mana kita tahu 1000? Ketika orang kafir Quraisy itu dia mengambil air, ditanya berapa satu hari dia menyembelih unta. Dia menyembelih 10 unta. Berarti satu unta itu untuk 100, berarti 1000 untuk memberi makan pasukan kafir Quraisy. Berbahagia. Kemudian dalam seni budaya kita lihat begitu indahnya Al-Quran. Dulu pada zaman jahiliyah, orang-orang yang juara puisi itu ditempel di dinding Ka'bah. Suatu kebanggaan bagi mereka karena jago puisinya, dia tempel di Ka'bah. Turun Al-Quran dengan puisi sastra yang begitu indah. Kita lihat surat An-Nas, akhirnya Sin, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Akhirnya Qaf, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Akhirnya Da, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Akhirnya Batat syada abil habiwata. Wa aghnah malu ma kasab. Akhirnya Wadduha walaili jasaya. Belakangnya sama tapi artinya beda. Begitu hebat, luar biasa. Dari segi hukum, Al-Maidah ayat 50 berfirman, "Hukmal jahiliyatun wa man ahsana min hukmal liqaumin yuqinun." Apakah Allah menyinggung kita? Apakah hukum orang-orang bodoh yang kamu ikuti? Siapakah yang lebih hukumnya daripada hukum Allah? Bagi orang yang yakin ya? Kita uji hukum Allah dan hukum manusia. Hukum manusia ciptaan Allah. Hebat hukum Allah. Dan kita saksikan mana yang lebih adil dan hukum buatan manusia. Banyakkan hukum tumpul ke bawah, tapi tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Seperti itu. Rasulullah sebagai pemimpin dengan contoh Allah. Lau kanat Fatimah binta Muhammad sarqat yaqatatu yada. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah mencuri, anak kesayangannya mencuri, aku akan potong tangannya. Itulah contoh seorang pemimpin. Berbahagia. Itulah sekilas isi kandungan Al-Quran, pedoman petunjuk hidup kita yang kita baca tentang bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan kiamat karena kita membaca Al-Quran. Seorang murid bertanya kepada seorang guru, "Ustaz, saya baca Al-Quran susah, tajwidnya, pengucapannya, apalagi artinya, apalagi terjemahannya, apalagi tafsirnya. Apa jawaban Ustaz? Sekarang kamu ambil pengki ini, bawa ke Kali Ciliwung, ambil air, lalu tuangkan ke ember ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak pernah penuh itu ember diisi dengan air yang dia ambil, karena pengkinya bolong, ada celah-celahnya. Saya nggak sanggup Ustaz. Ayo jangan putus asa, terus ambil air sampai penuh ini ember." Akhirnya dia sudah berkeringat peluh, dia pun nyerah.
Kata Ustaz, tidak ada yang sia-sia yang kamu lakukan. Betul, ember itu tidak bisa air. Tapi lihat tangkinya. Tangkinya itu bersih. Begitu pula orang yang senantiasa membaca Quran, insya Allah hatinya bersih dari segala macam penyakit hati dan lain sebagainya. Insya Allah. Lebih kurang mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.